Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat bersyukur? Tapi ini bersyukur yang sesungguhnya lah ya, bukan bersyukur sebatas ucapan di bibir. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya dalam sapaan pastoral gereja-gereja Klasis Jakarta bagian Barat dan Klasis Jakarta bagian Timur. Saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Mazmur 118 ayat 29. Mari saudara, saya akan membacanya untuk kita semua. Di dalam Mazmur 118 ayat 29, firman Tuhan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, tentu kita semua pernah mengeluh. Misalnya, kita mengeluh karena pekerjaan menumpuk seolah tidak ada habisnya. Kita mengeluh karena rekan kerja tidak cepat tanggap sehingga pekerjaan menjadi keteteran. Kita mengeluh karena saat ini mobilitas terbatas gara-gara pandemi. Atau bisa juga saudara, kita mengeluh karena hal-hal lain yang sebetulnya kalau dipikir-pikir tidak perlu kita keluhkan. Misalnya kita mengeluh, panas sekali hari ini, atau hujan sepanjang hari, dan seterusnya. Karena sebetulnya saudara-saudara, ada banyak sekali situasi yang tidak perlu kita keluhkan, karena kita tidak dapat mengubah situasi itu. Ya, kita memang kerap mengeluh, bahkan ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang mengeluh. Sebetulnya saudara, mengeluh membuat kita sulit bersyukur, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Padahal tindakan bersyukur itu terbukti sangat mujarab untuk mengatasi kecemasan. Tindakan bersyukur juga sangat bermanfaat untuk mengatasi perasaan tidak damai, dan tentu saja tindakan bersyukur dapat menumbuhkan rasa bahagia di dalam diri kita. Menurut penelitian, orang yang bersyukur cenderung lebih kreatif dan dia lebih optimistik. Orang yang pandai bersyukur dapat lebih tenang dalam menghadapi berbagai macam situasi. Jadi sebenarnya saudara-saudara, bersyukur itu sangat besar manfaatnya. Tapi sayangnya saudara, bersyukur itu tidak selalu mudah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, sakit hati, kecewa, marah, kesepian, dan kekhawatiran. Itu semua mungkin saja terjadi karena memang kita manusia yang dikaruniai rasa oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat bersyukur? Tapi ini bersyukur yang sesungguhnya lah ya, bukan bersyukur sebatas ucapan di bibir, puji Tuhan, atau sebatas memuji Tuhan dengan syair yang indah. Itu semua tidak keliru, boleh-boleh saja, karena rasa syukur itu juga dapat timbul dari perasaan spontan yang muncul begitu saja, lalu kita secara spontan mengatakan puji Tuhan. Itu juga baik. Namun saudara, yang saya maksudkan di sini adalah bersyukur yang benar-benar lahir dari perasaan yang dalam. Rasa syukur yang lahir dari hati, karena mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup dengan kebaikan Tuhan. Seperti yang tercermin di dalam pujian ibadah yang dicatat di dalam Mazmur 118 dalam bacaan kita. Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan seruan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ini juga merupakan syair yang diulang-ulang di dalam Mazmur yang kita baca saat ini. Diulang sebanyak 5 kali, 4 kali pada bagian pembuka Mazmur dan 1 kali pada bagian penutup. Pada bagian tengah pujian ini berisi tentang kesaksian umat akan kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan. Kebaikan Tuhan itu justru mereka rasakan ketika mereka mengingat berbagai pergumulan hidup yang mereka alami.
Ketika mereka mengingat, mereka pernah mengalami kesesakan hidup, mereka pernah mengalami tekanan, mereka pernah mengalami kebencian, mereka pernah mengalami perlawanan dan pengabaian. Itu semua justru mengingatkan mereka bahwa di dalam berbagai macam situasi yang buruk sekalipun, mereka tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Karena itu mereka berseru, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rodney Hunter mengatakan bahwa rasa syukur itu memiliki dua aspek. Yang pertama aspek spontan, seperti ketika kita mendapatkan pengampunan atau ketika kita menerima tindakan-tindakan kebaikan orang lain kepada kita, lalu secara spontan kita akan mengucapkan terima kasih, kita akan mengatakan puji Tuhan dan sebagainya. Namun ada aspek yang kedua, bahwa rasa syukur itu pun perlu kita latihkan, perlu dilatih. Ini merupakan sesuatu yang saya rasa cukup masuk akal karena di dalam keseharian kita seringkali kadang-kadang kita tidak mudah untuk dapat mengungkapkan rasa syukur itu. Karena itu Rodney Hunter juga mengatakan bahwa rasa syukur perlu untuk dilatih. Kita perlu membiasakan diri untuk bersyukur. Nah saudara, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita coba. Misalnya, yang pertama, dengan mencatat syukur kita setiap hari. Orang mengatakan cara ini dengan sebagai sebuah cara journaling atau membuat satu jurnal atau catatan kecil yang kita tulis pada tempat-tempat tertentu sesuai yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam buku kecil, dalam note elektronik yang kita punya, kita dapat mencatat setidaknya misalnya 3 rasa syukur kita setiap hari. Jika sulit bagi kita untuk mencatat rasa syukur yang spesifik seperti misalnya sembuh dari sakit atau kita mendapatkan pekerjaan baru atau apa yang menjadi harapan kita ternyata dikabulkan oleh Tuhan, kalau itu semua sulit bagi kita juga dapat mencatat rasa syukur yang sifatnya general namun penting di dalam kehidupan kita. Misalnya kita bersyukur untuk udara yang dapat kita hirup. Kita bersyukur karena pagi tadi kita dapat bangun dengan tubuh yang lebih kuat dan bugar. Yang kedua saudara, cara yang kedua, kita dapat melatih kemampuan kita untuk bersyukur dan mengaitkan kehidupan kita pribadi sehari-hari dengan kebaikan Tuhan melalui percakapan sehari-hari kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mempercakapkan rasa syukur kita dengan anggota keluarga kita. Mungkin misalnya dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, atau bahkan dengan asisten rumah tangga. Kita dapat menceritakan rasa syukur kita dan juga mendengarkan orang lain menceritakan rasa syukur mereka. Seperti yang dilakukan oleh umat di dalam ibadah yang dicatat dalam Mazmur 118 ini. Mereka juga memperdengarkan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Nah saudara-saudara, semoga dengan begitu, jika kita melakukannya setiap hari, kita membiasakan diri sehari-hari dengan melatih untuk mengucapkan syukur, menghubungkan kehidupan kita sehari-hari dengan kebaikan Tuhan, semoga dari situ akan lahir hati yang senantiasa bersyukur. Kita akan memperoleh kedamaian, hidup akan menjadi lebih tenang karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari bersyukur, sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati kita.